Jadi bagaimana sekarang ini ada istilahnya wisata religi, dan banyak ibu-ibu ikut satu buah bis. Lihat dulu dengan suaminya enggak, atau paling tidak ada ayahnya enggak ikut bersamanya, atau paling tidak saudara laki-lakinya, atau paling tidak adik anak laki-lakinya yang sudah dewasa. Iya Beb, dia enggak sendirian, suaminya ikut kok, atau ayahnya ikut menemani, atau saudara laki-lakinya, atau anaknya yang sudah dewasa. Nah, kalau begitu halal, nggak apa-apa. Nggak Beb, nggak ada Beb, semua wanita, tapi rombongan keluar dari batasan kampungnya, mulai Kintab ke Batu Licin, Beb, jauh benar sudah itu. Haram hukumnya itu, maksiat itu hukumnya. Jadi bagaimana? Ini sudah dijelaskan Imam Syarqawi, fama yaqa'ul an, maka apa yang terjadi sekarang, kata beliau, di zaman Sidin itu, bukan di zaman kita, apalagi di zaman kita. Min khurujin nisa, daripada keluarnya wanita-wanita, ilal maqabir, ke kubur-kubur, kharijas sur, di luar batas pagar kampung halamannya, maksiatun adalah maksiat yang wajib untuk dihindari. Selesai masalah. Itulah terkadang kebodohan atau kejahilan akan membuat seseorang terperangkap dalam jebakan iblis yang diiming-imingi oleh kebaikan padahal kemungkaran. Karena apa? Kebodohan. Itulah pentingnya belajar dan menuntut ilmu agama. Tujuannya ziarah kubur ke makam para wali agar dapat berkah, agar hajatnya kabul. Tapi cara untuk melakukan ziarahnya salah, keliru. Akhirnya bukan pahala yang didapat, tetapi dosa. Ada tur ziarah, banyak laki-laki, perempuan ada di sana. Ya, kalau sepasang suami istri, ahlan wa sahlan, bagus sekali kamu. Bagus, teruskan ziarahnya seperti itu. Iya, karena ziarah ke makam para orang-orang yang soleh, para aulia, sunnah. Ke makam orang-orang Islam secara umum itu sunnah. Apalagi kepada para aulia, para solihin, sunnah. Tapi ada prosedurnya dalam agama, ada tata caranya dalam syariat. Kalau kamu adalah kaum wanita dan jarak tempuh yang akan kamu kunjungi itu sudah di luar batas kampungmu, maka jangan keluar sendirian. Harus ditemani oleh suamimu, atau ayahmu, atau adik dan kakak lelakimu, atau anakmu yang sudah dewasa, mahram. Kalau kita berbicara tentang budak, mungkin budak sudah tidak ada sekarang, baru boleh. Ini keluar untuk ibadah yang sunnah, tentunya harus begitu. Apalagi kalau hanya sekedar shopping, jalan-jalan ke Singapura, ke Malaysia, gak ditemani sama suami, gak ditemani sama mahramnya, tetapi sama-sama teman wanitanya, rombongan wanita. Haram hukumnya itu. Makanya belajar tentang agama agar kita tidak salah dalam berbuat. Itu tadi kasihan, tujuannya ingin mendapatkan keberkahan, ingin mendapatkan pahala di balik ziarahnya itu. Justru malah sebaliknya, dosa yang ia dapat karena dia keluar tidak sesuai dengan yang dianjurkan dalam agama. Ini bukan Habib Ibrahim yang ngoceh, yang bicara. Ada kitabnya. Buka kitab Syarah Sulamut Taufiq, Mirqatu Su'adi Tasdiq. Buka pula tuh Hasyiatul Jamal. Buka pula kitab-kitab fikih lainnya. Hampir di semua kitab fikih dibahas ini. Oh, saya baru dengar, Beb. Untung kamu baru dengar. Alhamdulillah, daripada nggak dengar sama sekali. Baru dengar. Saya nggak pernah dengar Ustadz. Mungkin Ustadznya nggak nyampein. Takut mungkin. Soalnya dia yang jadi kepala rombongan. Ya mungkin, atau memang belum sempat baca. Husnudzon lah, husnudzon ya. Mungkin beliau belum sempat baca. Ini adalah satu di antara referensi dan rujukan dari sekian banyak referensi rujukan kitab-kitab fikih. Ini tadi Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, dan beliau sendiri mengutip dari Hasyiatul Syarqawi. Kalau mau baca kitab lain silahkan, di Anatul Talibin dibahas juga. Ya, anak itu kan hasyiah yang paling terkenal tuh. Ya, Anatul Talibin dibahas.
Makanya belajar dulu sebelum beribadah. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amal-amalnya itu ditolak, tidak diterima. Ya, tujuannya ingin ibadah, ingin ziarah kubur, dapat berkah aulia, dapat berkah para kaum solihin, tapi caranya salah. Pergi tanpa ditemani suami, pergi tanpa ditemani oleh mahramnya, orang tuanya, anaknya yang sudah dewasa misalnya. Bahkan kadangkala perginya pun bertengkar dulu dengan suami. Waduh, aku abahnya anak 4 bebuhannya, tulakan ziarah esok kemana? Ke Samarinda sana. Wah, jauhnya jernang laki. Gamah kue, sarah kue, nah begerang ikam. Jangan jelas mbak aku kayak apa? Ayo memasak surang aja situ. Sarah kue, jangan. Kadang kawa, pokoknya aku tulak sarah ikam aja, melarang ikam kan. Akhirnya ditinggalkannya lakinya. Mal'unah, nih wanita terkutuk ini. Kenapa? Dilaknat sama Allah Ta'ala dan dilaknat para malaikatnya sampai kembali pulang ke rumah. Ayyuma imra'atin batat muhajiratan an firasyi zawjiha la'anathal malaikatu hatta tarji'. Wanita manapun yang bermalam di luar meninggalkan tempat tidur suaminya tanpa izin dari suaminya, wa huwa 'alaiha sakhit, dan suaminya sedang marah sama dia, la'anat hal malaikatu hatta tarji', maka para malaikat melaknat dia sampai dia kembali pulang ke rumah. Jangan tajun dari rumah laki, apalagi lawan laki orang. Dilaknat kamu sama malaikat. Sampai pulang minta maaf sama suami. Kalau suami nggak memaafkan, hati-hati kamu, ketulahan. Kenapa sesengot? Orang bahari kalau nyabu binian sesengot ketulahan non laki. Ya, wallahu a'lam benar atau tidak itu. Yang jelas ini tidak boleh, tidak dibenarkan dalam agama.